apa saudara, pentingnya kita menjaga hati, jangan mengutuki dalam hati siapapun itu, ya jangan, karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai, ya segala sesuatu bisa terjadi, bahkan di dalam hati pun ya, jangan sampai kita berdosa. Artinya apa? Mari kita terus menjaga kekudusan hati, kekudusan hidup, ya supaya kita ini menjadi orang-orang yang terus ada dalam perkenanan Tuhan. Perkataan mulut orang yang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh itu menelan orang itu sendiri. Artinya apa? Ya, orang tuh kalau bodoh nggak berhikmat, maka perkataannya itu menelan dirinya sendiri, ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini. Tuhan mempertemukan kembali kami di Mesbah Doa, semua karena anugerah-Mu. Dan kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, haleluya, amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Dan biarlah kita semakin hari semakin mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Kita percaya kesaksian akan menambah iman, percaya kita kepada Tuhan. Iya, saya akan bacakan. Shalom, selamat siang. Nama saya Lenski Daniel dari Kalimantan Barat. Saya mau bersaksi, beberapa waktu yang lalu saya aktif mendengarkan khotbah Ibu di YouTube. Dan kebetulan saya ada ketemu khotbah Ibu dan saya lihat ada nomor WA. Lalu saya mau kesaksian. Saya ini manusia yang diproses Tuhan sangat luar biasa, Bu. Singkat cerita, ya, saya umur 40 tahun, mempunyai keluarga, dan memiliki 2 orang anak, 1 istri, ya. Beberapa waktu yang lalu kami mengalami musibah yang bertubi-tubi, dikarenakan saya masih mengandalkan ego saya. Jujur Bu, ya saya ini pekerja swasta bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Awalnya saya dulu karyawan, ya. Setelah saya belajar, lalu saya mulai menanam kelapa sawit sendiri. Disitulah berkat Tuhan mulai mengalir. Yang awalnya saya tidak punya mobil, akhirnya bisa punya mobil. Yang dulunya nggak punya rumah, sekarang sudah punya rumah. Namun disitulah tantangannya, ketika saya mulai diberkati, saya menjadi sombong, angkuh, ya, dan akhirnya dalam sekejap, ya, mobil itu hilang. Dan selang beberapa waktu, ya, iman saya bangkit, saya mulai mencari Tuhan, ya, dan Tuhan berkati saya kembali. Ada kejadian yang terjadi, ya, sampai akhirnya, ya, kemarin ini saya mengalami kecelakaan tunggal. Mobil saya tiba-tiba mati ketika berada di tanjakan, rem saya blong. Saya akhirnya melompat dari kaca dan tangan saya hampir patah. Bahkan saya mengalami luka di sekujur kaki. Namun puji Tuhan, melalui peristiwa itu hati saya tiba-tiba ingin mencari Tuhan lagi dan saya pengen mendengarkan khotbah. Dan kebetulan satu khotbah yang saya dengar adalah khotbah Ibu. Saya, ya, dengar itu 6-7 khotbah. Hati saya dijamah Tuhan dan jujur Bu, banyak sekali dosa yang saya lakukan. Baik pada istri saya, anak saya, orang tua, dan juga, ya, banyaklah. Karena di saat saya diberkati, saya menjadi pemabuk, bahkan saya pakai narkoba, saya bersinah, dan sampai pada akhirnya saya mengakui dosa-dosa saya, ya, kepada istri, anak, dan juga orang tua. Saya masuk ke kamar dan saya berdoa. Saya memohon pengampunan kepada Tuhan. Sampai akhirnya, ya, Tuhan beri mujizat yang sangat luar biasa.
Hati saya mendapat damai sejahtera dan kelegaan yang sangat luar biasa. Ya, bahkan tangan saya yang tadinya jatuh ya ketika kecelakaan mobil itu, ya Tuhan sembuhkan. Ya, puji Tuhan juga mobil saya tidak kenapa-kenapa, yang seharusnya kalau melihat kondisi di area tanjakan yang tinggi itu dan saya melompat keluar, ya sangat memungkinkan mobil itu mengalami kerusakan yang parah. Dan saya juga mungkin akan, ya saya sudah tidak tahu, tapi saya percaya itu kuasa Tuhan dan puji Tuhan, kuasa Tuhan itu nyata. Saat itu saya mengambil keputusan untuk bertobat dan meninggalkan semua dosa-dosa saya dan juga semua kebiasaan buruk saya. Saya ingin ya menyampaikan melalui khotbah ibu, sungguh Bu iman saya bertumbuh dan juga Tuhan pulihkan saya. Lewat khotbah-khotbah ibu, saya mengalami kelegaan di hati saya, damai sejahtera mulai ada di dalam hati kami. Saya berterima kasih ya kepada Tuhan Yesus dan tolong doakan juga kami agar ya kami bisa menyampaikan kesaksian mujizat ini untuk orang-orang ya anak Tuhan yang belum diproses. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Kalimantan Barat. Puji Tuhan. Ya Bapak Ibu, ini satu kesaksian yang sangat luar biasa ya. Tadinya nggak punya apa-apa, bekerja sebagai ya pegawai di kebun kelapa sawit, lalu akhirnya mulai mencoba ya menanam kelapa sawit sendiri dan akhirnya berubah nasibnya. Ya diberkati Tuhan, yang tadinya nggak punya rumah sekarang punya rumah, tidak punya mobil sekarang punya mobil, ya bahkan diberkati Tuhan. Tetapi ketika diberkati Tuhan lupa diri, menjadi sombong ya, lalu mulai jatuh dalam dosa, kenajisan, percabulan, minum, narkoba dan lain sebagainya. Itulah saudara, seringkali manusia itu ya kalau tidak melekat pada Tuhan, maka ya itulah iblis bisa menjatuhkan bahkan menggoda kita. Dan satu saat mengalami kecelakaan, dari situlah kepengen bertobat, pengen dengerin khotbah. Dan puji Tuhan mendapatkan khotbah-khotbah ya di channel Debbie Basir TV dan menemukan ya mesbah doa, mesbah syukur, lalu mulai imannya dibangunkan. Mengalami jamahan Tuhan ya, dan Tuhan sadarkan begitu banyak dosa yang dialami, lalu terjadi pertobatan dan akhirnya Bapak mengakui dosa kepada istri, anak, orang tua, lalu meminta pengampunan dari Tuhan dan juga dari keluarga. Tuhan mulai pulihkan. Dan yang terutama di sini Bapak berkata bahwa mujizat yang terbesar adalah mengalami damai sejahtera dan kelegaan di dalam hati. Dan sekarang Tuhan sembuhkan ya, ketika mengalami kecelakaan tangannya hampir patah, dan puji Tuhan perlahan Tuhan sembuhkan. Bapak Ibu ya, Tuhan itu ya seringkali membawa kita itu dekat kembali kepada Dia itu lewat berbagai cara. Kalau orang itu tidak mau bertobat maka kebinasaan. Tapi karena mau bertobat ya, Tuhan bicara lewat sebuah kecelakaan untuk dapat kembali ya kembali kepada Tuhan. Kita tahu ya bahwa di hidup ini saudara, semua yang kita dapatkan itu bukan karena kebisaan atau kepandaian kita, tapi semua sungguh hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita belajar hari-hari ini untuk terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, terima kasih Pak untuk kesaksiannya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya. Dan baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Ya, dan kemarin kita sudah sampai di ya pengkhotbah pasal yang ke-10 kemarin. Dan kita percaya bahwa ya Tuhan itu Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan selalu ya
membawa kita kembali kepada Dia lewat firman Tuhan. Karena itu dengarkanlah firman Tuhan. Kemarin kita sudah di Pengkhotbah pasal yang ke-10 sampai ayat yang ke-10, dan sekarang kita lanjut ayat yang ke-11. Ya. Pengkhotbah 10 ayat 11, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Ya, Pengkhotbah pasal 10 ayat yang ke-11. Ya, jika ular memagut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Ya, zaman dulu orang tuh percaya, saudara, pada perkataan-perkataan ya orang-orang peramal atau tukang santet, dukun. Jadi dikatakan sini zaman dulu ya, ada ketika ada ular memagut, ya seringkali orang-orang zaman dulu itu mengucapkan mantra. Tapi kalau ya mantra belum diucapkan lalu sudah dipagut, maka kata-kata mantra itu tidak akan berhasil. Itu kepercayaan pada zaman dahulu. Ya, demikian Pengkhotbah itu hanya mengambil satu ilustrasi saja. Ya, dan dia berkata, perkataan mulut orang yang berhikmat itu menarik, tetapi bibir orang bodoh itu menelan orang itu sendiri. Artinya apa? Ya, orang tuh kalau bodoh nggak berhikmat, maka perkataannya itu menelan dirinya sendiri. Ya. Ayat 13, awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang bodoh yang tidak hidup dipimpin oleh hikmat Tuhan, yang tidak bergantung kepada Tuhan. Semua perkataan itu adalah kebodohan. Dari awal kebodohan, akhirnya juga kebodohan, dan bicaranya itu membawa kebebalan dan mencelakakan. Artinya apa? Ya, orang-orang yang bodoh itu dia menabur ya sesuatu yang buruk, dia akan menuai sesuatu yang buruk juga. Ayat yang ke-14, orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Orang bodoh itu kadang nggak tahu apa-apa tentang apa yang akan terjadi, tapi omongannya banyak, bicaranya itu banyak, walaupun dia nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ya, tapi kita tidak akan menjadi orang yang bodoh, tapi kita menjadi orang yang berhikmat. 15, jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Ya, jeripaya orang bodoh itu melelahkan dirinya sendiri. Artinya apa? Ini bicara tentang kebodohan. Orang yang bodoh itu ya rugi sendiri. Orang yang bodoh itu akan mengalami malapetaka. Ya, dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu jalan mau menuju kemana, tapi dia banyak bicara, saudara. Ayat 16, wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ya, bersyukur kalau satu kota atau negara itu punya pemimpin yang dewasa, yang tahu ya batasan. Dia makan ya dalam keperkasaan, bukan dalam kemabukan. Kita berdoa terus untuk para pemimpin kita. Ya, karena mereka itu sangat menentukan keadaan di atas ya bangsa ini. Dan dikatakan oleh karena ya kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Bicara tentang kemalasan, orang itu kalau malas ya rumahnya bocor, atapnya runtuh karena dia nggak berbuat apa-apa, tidak memperbaiki. Demikian juga kita ini kalau bodoh dalam kehidupan ini, maka ya akan runtuh kehidupan kita, akan bocor semua kehidupan kita kalau kita malas dan tidak memperbaiki hidup. Untuk tertawa orang, ayat yang 19, untuk tertawa orang yang menghidangkan makanan ya anggur, meriangkan hidup dan uang, memungkinkan semuanya itu. Ayat 20, dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya,
Karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu dalam segala, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Ya, artinya apa saudara? Pentingnya kita menjaga hati, jangan mengutuki dalam hati siapapun itu. Ya, jangan, karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Ya, segala sesuatu bisa terjadi bahkan di dalam hati pun, ya. Jangan sampai kita berdosa. Artinya apa? Mari kita terus menjaga kekudusan hati, kekudusan hidup, ya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang terus ada dalam perkenanan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati dan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan. Anugerah-Mu turun melimpah atas hidup kami, dan biarlah Tuhan apapun yang Tuhan kerjakan di hidup kami itu sungguh-sungguh lahir dari sebuah iman yang kami bangun di dalam Engkau, dan biarlah setiap proses yang kami jalani, kami mau menjalaninya dengan hati yang bersyukur, sehingga kami tidak menyerah, kami tidak kecewa, tapi kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mengalami proses persoalan hidup dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan, keuangan, yang terlilit hutang piutang, yang mencari pekerjaan. Tuhan turut bekerja. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan biar iman kami hanya tertuju kepada Engkau. Sembuhkan semua mereka yang terbaring sakit Bapa, yang terutama beri kesembuhan secara jiwa supaya kami bersyukur dalam segala perkara. Berkati setiap mereka yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup, yang merindukan pemulihan dalam keluarga, terjadi pemulihan demi pemulihan. Kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil asal kami terus berharap dan berserah pada Tuhan. Bahwa iman kami terus dibangkitkan dan hidup kami terus dikuduskan Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, biar lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ampuni bangsa ini, kuduskan bangsa ini, dan bawa bangsa ini di dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Berkati pemerintah kami, Presiden Prabowo, Gibran, seluruh jajarannya yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, biar kami menjadi rakyat yang memberkati pemerintahan kami. Karena pemerintah itu adalah wakil Allah di atas bangsa ini. Kami percaya Tuhan sedang membawa bangsa kami ini dalam satu tujuan Tuhan, agar bangsa ini dimuliakan, biar terjadi hujan pertobatan, orang-orang meninggalkan dosa dan hidup menghormati Tuhan. Dijauhkan bangsa kami dari krisis, dijauhkan dari murka Allah, dari penghukuman Tuhan. Biarlah Engkau mendengarkan setiap kami yang berdoa memohon keselamatan buat bangsa kami. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, terutama negara-negara Timur Tengah yang sedang bertikai. Biarlah kedamaian dan keamanan turun atas setiap mereka. Kami percaya tangan Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel. Saya mengundang buat setiap saudara anak Tuhan yang ada di Manado pada tanggal 27 sampai 30 April. Ya, kita akan ada KKR di lapangan Tikala, Manado. Mari saudara hadir bersama untuk mengalami lawatan Tuhan. Jangan lupa catat tanggalnya, 27 sampai 30 April jam 4 sore sampai dengan selesai. Alami lawatan Tuhan, bangkit bersama Kota Manado, dan kita akan berdoa bersama di lapangan Tikala Manado. Tunggu kedatangan kami. Tuhan Yesus memberkati.